warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan kita UJN TV Channel bersama dengan Bapak Ustadz Jamaluddin dan Bapak Ustadz Sugiarto. Alhamdulillah kami sengaja datang ke tempat ini di lokasi Balong Bunder yang sengaja kita datang ke tempat ini dalam rangka kita mentadaburi serta mentafakuri tentang betapa luasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting adalah sengaja kami datang ke tempat ini dalam rangka untuk kita mengambil hikmah, ibrah serta pelajaran dari proses lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan nanti disampaikan oleh dua narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada Bapak Ustadz Sugiarto selaku sahibul maqam di tempat ini. Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, barakallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita dari UJN Channel bersama dengan pemirsa YouTube sengaja datang kemari untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari momen penting kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Ustadz bisa dapat menjelaskan tentang sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang pribadi luhur serta akhlak mulia beliau. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa YouTube UJN TV Channel yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di alam yang teramat luas, yang begitu takjub dan indah di kawasan Balong, Gunung Bunder, di daerah kawasan kaki Gunung Salak, Jawa Barat. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan tadi, bagaimana sih sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, boleh jadi tidak banyak waktu untuk membahas secara keseluruhan bagaimana sosok pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu mulianya, begitu agungnya, begitu hebatnya sosok seperti beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari, jauh sebelum alam semesta ini ada. Dalam sebuah riwayat bahwa nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diciptakan. Ini menandakan bahwa begitu mulia dan hebatnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah mempersiapkan jauh sebelum keberadaan alam semesta, termasuk umat manusia itu sendiri. Nah, berkaitan dengan secara spesifik karakter atau sifat kepribadian beliau, saya bisa membagi 3 bagian. Yang pertama, secara pribadi beliau adalah sosok yang lemah lembut, jiwanya lemah lembut. Tapi di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya jiwa yang tegas, yang keras, sehingga Rasulullah beliau bisa memilih dan memilah kepada siapa beliau harus lemah lembut dan kepada siapa beliau harus tegas dan keras. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga adalah sosok seorang kepala keluarga yang penuh kasih sayang. Begitu sayangnya terhadap putra-putrinya, begitu sayangnya terhadap istri-istrinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita dalam hadisnya, khairukum li ahlikum, berbuat baiklah kalian terhadap keluarga kalian, wa ana khairun li ahli, dan aku adalah sosok yang baik, yang terbaik buat keluarga. Ini memberikan contoh bahwa sosok Rasulullah yang secara pribadi terhadap keluarganya, bagaimana sosok beliau di dalam keluarganya, bahwa beliau adalah orang yang terbaik di dalam keluarganya, sehingga kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap keluarga kita. Yang ketiga, sosok pribadi beliau dalam kehidupan masyarakat dan juga termasuk terhadap umat. Begitu cintanya, begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, sehingga tidak ada manusia yang pada akhirnya hayatnya beliau bukan keluarganya yang diingat, bukan pribadinya yang diingat, bukan harta bendanya yang diingat, tapi yang diingat adalah umatku, umatku, umatku. Ini artinya sosok beliau penuh kasih sayang dan penuh perhatian terhadap umat. Begitu. Luar biasa Pak Ustaz ya. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan contoh, Ustaz ya. Betul. Jamaah YouTuber, kita telah tadi sama-sama mendengarkan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian besar dan luhurnya akhlak beliau, paling tidak tadi sudah mewakili sedikitnya Ustaz ya. Kalau disampaikan waktunya cukup panjang. Nah, sekarang kita akan sampai kepada Pak Ustadz Jamal. Bagaimana kita sebagai umat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kewajiban kita Ustaz, dan seperti apa sikap kita untuk bagaimana cara menteladani Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berselawat hanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana cara kita menteladani Rasulullah SAW. Terkait menteladani, terlebih dahulu barangkali kita harus mengetahui sosok Rasulullah. Sosok Rasulullah sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz kita, guru kita Sugianto. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui Rasulullah? Tentunya kita harus tumbuh rasa cinta, rasa ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita harus mengetahui pula dalil-dalil tentang
dasar-dasar bagaimana supaya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan pengertian yang bebas, kalau kita tidak mencintai Rasulnya dan kita tidak bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran tadi dengan berselawat kepada Rasulullah. Malaikat-malaikatnya juga berselawat kepada Rasulullah. Dan bagaimana kita yang sudah mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitabnya yang begitu indah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, hai Muhammad, katakanlah jika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mencintai Allah, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mencintai kita semua. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kalian Allah mengampuninya kepada kita. Dan jangan lupa pula, dengan sudah terbangun cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bukti bahwa cinta kita kepada Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman tadi, banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Allah sendiri bersolawat kepadanya. Malaikat-malaikatnya juga berselawat kepadanya. Bagaimana dengan kita yang sudah mencintai kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya? Kira-kira seperti itu. Baik pemirsa, tadi Pak Ustadz Jamaluddin sudah menerangkan tentang bagaimana cara kita mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dengan bersalawat, gitu kan ya. Kemudian dengan mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah. Berarti dari apa yang tadi disampaikan Ustadz Jamal, cinta sama Nabi hukumnya wajib, Ustadz ya. Wajib. Bagi kita umatnya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, hukumnya wajib. Ada gak Pak Ustadz keutamaan tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kan katanya ada riwayat kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu bekal buat menghadapi hari kiamat. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, di dalam keterangan bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berbagai keistimewaan dan sebuah reward prestasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, akan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, akan diberikan syafaat, pertolongan bagi umatnya yang senantiasa banyak-banyak mencintai beliau. Kemudian yang ketiga, Rasulullah akan memanggil setiap umatnya yang memang mereka cinta terhadap beliau bersama-sama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dari beberapa keistimewaan untuk dalam rangka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Ustaz Jamal bisa memberikan tambahan-tambahan terkait. Silakan. Ya. Sebenarnya terkait dengan reward, artinya hadiah-hadiah
Barang siapa yang mencintai Rasulullah, dan tentunya bukan hanya sekedar cinta, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya yang sudah didasari dengan keimanan, dan juga tumbuh cinta kita kepada Rasulullah. Riwayatnya cukup banyak dan cukup luas. Ya tadi dikatakan, kalau bukan Nur Muhammad, kita pun tidak mungkin ada. Alam ini juga mungkin tidak ada. Itulah salah satu hadiah daripada Rasulullah, diciptakannya Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagai rahmat untuk alam ini. Jadi sebagai rahmat untuk alam ini. Semua yang ada di dunia ini adalah rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali riwayatnya. Mungkin riwayat yang jangan kita lupakan. Banyak-banyaklah berselawat. Kalau kita berselawat satu kali, itu dilipat gandakan. Malaikatnya Allah berselawat 10 kali. Itu baru satu kali. Seandainya kita berselawat 2 kali, itu bisa 20. Kalaulah kita malas-malasnya berselawat gitu ya, ya sangat pelit ya, sangat bahil jika kita tidak pernah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi, kalau kita memiliki sesuatu yang diistimewakan oleh kita, misalnya anak ini satu-satunya belahan jiwa kita yang selalu disayang, yang selalu dicintai oleh kita, lalu datanglah ulang tahunnya, kita akan menyediakan segala sesuatunya untuk ulang tahun anak kita. Bagaimana kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagian cara kita menunjukkan kita ya. Oh ya, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah juga dan sahabat-sahabat. Ketika Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, Rasulullah sendiri sudah mengulang tahuni atas kelahirannya itu. Terbukti Rasulullah dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan puasa di setiap hari Senin. Tentunya dilanjutkan dengan hari Kamis. Itu kan sunnah Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Ya tadi, kalau kita memiliki sesuatu yang istimewa, itu pasti diistimewakan ulang tahunnya. Itu di urusan dunia. Urusan cinta kepada Rasulullah bukan hanya urusan di dunia, akan berlanjut di akhirat nanti. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka ulang tahun inilah Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya apa adanya. Harus kita persiapkan dengan matang. Ya minimal sekali kita bersolawat ya Ustaz. Bersolawat itulah barangkali harus diperbanyak. Kalau kita memiliki sesuatu untuk syiar, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, untuk menyampaikan tentang sunnah-sunnah Rasulnya kepada yang lain, sehingga kita mendapatkan syafaatnya semuanya. Amin, Demikian. amin ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa YouTube, kita sudah mendengarkan keterangan-keterangan, mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita tentang pribadi luhur Muhammad SAW, dan juga tentang bagaimana sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya kita mencintai, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, kemudian kita menyiarkan Islam lewat peringatan Maulid Nabi gitu Ustaz ya. Betul. Dan tentu semuanya itu insya Allah akan menjadi bekal bagi setiap kita di kehidupan hari kiamat nanti. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya insya Allah kita akan bersama-sama
mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi akan mencintai setiap umat-umat yang mencintainya, dan kita akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Bagaimana Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai, insya Allah. Terima kasih Ustaz Jamal, terima kasih Pak Ustaz Sugianto. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan buat kita semua, terutama pemirsa YouTuber. Salam dari kami UGM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام